guys, herzlich willkommen and welcome back to my channel. Today aku mau bahas tentang penyakit yang biasanya sering banget di hamster, yaitu tentang diare pada hamster. Sejujurnya aku masih kayak maju mundur gitu kemarin mau bahas tentang penyakit atau enggak, karena aku tuh bukan vet, tapi aku pikir maybe some of you guys bakalan benefit from this video. Jadi ya udahlah, kita bahas aja. Tapi please keep in mind kalau misalnya in emergency atau in doubt, jangan cari jawaban di internet ya guys. Langsung bikin appointment sama vet kalian, langsung cari vet terdekat, karena time itu very very precious. Apalagi small animals, mereka tuh bisa menyembunyikan penyakit mereka sampai pada akhirnya kita terlalu terlambat untuk memberikan pertolongan. Everything yang aku share hari ini itu based on my experience aja. Jangan lupa nonton sampai habis supaya kalian itu nggak ada misunderstanding karena nonton videonya setengah-setengah, oke? Alright, so let me tell you guys first about my diarrhea story ya. Kok jadi goyang diare? Tentang pertama kali Cosmos tuh kena diare. Jadi sekitar umur dia masih 2 bulan, one day tuh aku kebangun jam 4 pagi, aku ingat, karena dia tuh nggak main roda. Padahal Cosmos tuh kalau main roda bisa sampai jam 7 sampai jam 8 pagi kan. Jadi aku cek, begitu aku buka rumahnya dia, aku tuh bisa cium bau menyengat, kayak bau diare. Waktu aku cek bagian bawahnya, emang ternyata udah ada diare. Nah, fotonya ini aku bakalan share ke kalian, tapi buat kalian yang iki atau jijik gitu, kalian bisa skip. Nah, jadi diarenya bentuknya kayak gitu, lumayan cair kan. Dan di sekitaran beddingnya dia itu emang berceceran juga. Nah, yang pertama kali aku lakuin waktu tahu dia diare ini, aku ambil cotton bud, terus pakai air hangat, aku bersihin di sekitar bawah kulitnya itu, supaya nanti nggak ada iritasi atau sampai infeksi kulit. Dan yang kedua, karena aku lihat dia masih mau makan dan masih mau minum, aku biarin dia istirahat aja. Sambil aku mikir, oke, besok pagi aku harus telepon vet, aku harus telepon tempat kerja izin. Dan aku mikir, kenapa sih Cosmos bisa sampai diare? Finally next morning, aku telepon vetnya, tapi obviously selalu fully booked. Cuma aku bilang sama mereka kalau Cosmos tuh kena diare, dan karena mereka tahu ya diare in small animals tuh bisa dangerous in anytime, mereka bilang ya udah datang aja nanti kita selipin. Dan untungnya tempat kerja aku juga ngerti kalau aku harus bawa dia ke vet, yang sepertinya kalau di Indo enggak semuanya bakalan bisa kayak gitu kali ya. Walaupun mereka juga sempet ngomong kayak, kamu kan dokter, nggak mau sembuhin sendiri aja, tapi aku bilang no no no, I'm not comfortable with it, karena ini my precious baby gitu, jadi aku mau everything the best for him. Sebelum aku berangkat ke vetnya, aku juga sempat ngambil sampel diarenya yang ada di bedding itu, masukin ke kantong plastik. Waktu di vet aku kasih lihat, dan aku juga kasih tunjuk foto pertama kali yang aku ambil. Dan aku bilang sama dokternya, 1 hari sebelumnya itu aku memang kasih dia makan paprika, apakah bisa itu jadi penyebabnya. Dan dokternya bilang, oh iya kemungkinan karena paprika, karena terlalu pedas, dia masih kecil juga, dan perutnya itu nggak kuat. Akhirnya sama pak dokternya dikasih obat herbal, obatnya bentuknya kayak gini. Ini itu dia terbuat dari daun-daunan kering dan bunga-bungaan kering gitu yang udah ditumbuk. Dan dikasih tau juga 3-4 hari kalau nggak sembuh, suruh ambil sampel pup lagi, nanti bakalan dilihat di bawah mikroskop apakah ada bakteri atau virus lain yang seharusnya nggak ada di situ. Tapi untungnya setelah 3-4 hari membaik, walaupun belum fully normal pupnya, tapi udah lebih membaik, dan aku tetap kontrol ke dokter. Dokternya bilang juga pupnya udah oke, dan perutnya itu kosong, nggak keras, nggak distended, which is how normal stomach feels like ya. Finally, hari kelima atau hari keenam gitu, dia udah mulai main wheel lagi. Dan aku rasanya lega banget. Mungkin nih diarenya nggak terlalu parah, tapi obviously kalau kalian punya hamster juga pasti ngerasa panik gitu ya. Dan aku aja udah pikir di kepala aku tuh that night kayak, baru juga Koshi 2 bulan sama aku, masa udah harus kayak say goodbye lagi gitu. Karena aku tahu small animals tuh kalau sakit cepet banget menurunnya drastis, that's why time is very precious. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya, apa yang jadi penyebab diare. Penyebabnya itu bisa macam-macam, jadi kalian bisa tanya diri kalian sendiri juga, beberapa hari atau sehari sebelum diarenya itu ada kejadian apa. Misalnya hamster kalian baru dibeli kah, atau baru diadopsi bawa pulang ke rumah kalian, atau mungkin kalian baru kasih sayur-sayuran atau buah-buahan, mungkin kasihnya terlalu banyak,
Atau mungkin kalian baru ganti seed mix merek baru gitu, yang mereka belum biasa. Kalau kalian kira-kira tahu penyebabnya apa, coba eliminasi dulu hal-hal yang kira-kira membuat diare tersebut. Dan kalau misalnya mereka masih mau makan dan masih mau minum, kalian itu masih punya waktu untuk observasi dulu selama maksimum 24 jam. Nah, saat ini ya sambil cari vet terdekat, mungkin book appointment ya sama vet tersebut. Kalau ternyata kondisi mereka tuh memburuk, yang disertai dengan lemas, nafasnya cepat, nggak mau makan, nggak mau minum, itu udah tanda-tanda dehidrasi dan itu pastinya harus ditangani oleh profesional. Selama waktu diare, sayur atau buah itu jangan diberikan lagi, biarkan mereka makan feed mix seperti biasa aja, dan make sure mereka punya air minum itu selalu diisi ya. Biasanya sih untuk diare yang nggak terlalu serius atau karena makanan itu bisa sembuh sendiri tanpa obat-obatan, tapi kadang ada diare yang simptomnya mirip banget sama diare biasa, tapi ternyata itu adalah wet tail. Kalau wet tail itu diare yang lebih parah bisa dibilang, karena disebabkan oleh virus. Biasanya terjadi sama hamster-hamster yang masih kecil yang baru dibeli, atau karena stres. Wet tail ini nggak bakalan bisa sembuh sendiri karena butuh antibiotik, dan juga sayangnya prognosis atau chance to live buat hamster yang udah kena wet tail itu sangat-sangat kecil. Untuk lebih jelasnya mungkin wet tail aku bahas di video yang terpisah aja kali ya. Coba komen di bawah kalau kalian mau aku bahas wet tail. Sekarang kita ke first aid. Pertolongan pertama apa yang bisa kalian berikan kalau hamster kalian diare? Pertama-tama langsung eliminasi hal-hal yang menurut kalian itu membuat dia diare. Nah, yang kedua kalian bisa pakai cara aku, pakai cotton bud, pakai air hangat, dibersihkan bagian kulitnya supaya kulitnya nanti nggak iritasi. Nggak perlu pakai alkohol karena nanti akan membuat kulitnya malah tambah kering. Terus make sure mereka tetap makan, mereka tetap minum yang cukup. Kalau memang menurut kalian mereka tuh kayaknya minumnya kurang, kalian bisa bantu pakai pipet kecil atau suntikan kecil gitu. Dan pastikan juga hamster kalian tetap hangat ya. Jadi jangan sampai hamster kalian taruh di area yang ber-AC. Dan yang terakhir ini, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan, and obviously cheaper. Hindari hamster kalian dari stres, apalagi hamster yang baru dibeli atau baru diadopsi, baru datang ke rumah kalian itu. Just give them space, jangan sampai mereka stres. Dan yang kedua, setiap kali kalian mau kasih makanan baru seperti sayur-sayur atau buah-buahan, quantity kecil aja, dan selalu only satu veggies atau satu fruits per sekalinya gitu. Misalnya baru pertama kali mau kasih timun, kasih aja satu timun kecil banget, dan kalian bisa observasi besoknya apakah ada perubahan pupnya atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti mereka cocok. Kalau ternyata pupnya lumayan lembek, mungkin mereka belum terbiasa. Jangan langsung gabung semua jadi satu sayuran, karena nantinya kalian akan bingung juga ini yang mana yang menyebabkan diare. Kalau misalnya kalian mau ganti seed mix brand baru, pelan-pelan dicampur dulu seed mix yang lama dan seed mix yang baru. Seed mix yang lama mungkin 3/4, yang baru 1/4, dan pada akhirnya kalian bisa fully ganti ke seed mix yang baru. Alright guys, kayaknya ini udah semuanya aku bahas. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau nambahin, silakan. Ada yang mau cerita pengalamannya, mungkin hamsternya ada yang pernah diare, ada pengobatan di Indo juga. Please let me know down below. Yang mau nanya juga silakan, nanti aku jawab sesuai yang aku bisa ya. Oh ya, obat yang tadi aku kasih lihat ini sayangnya belum ada di Indo. Dia ini sebenarnya obatnya bekerja untuk menambahkan mikroorganisme baik yang ada di dalam perut hamster. Jadi kalau misalnya ada vitamin di Indo yang mirip-mirip seperti itu, coba komen di bawah juga ya. Dan jangan lupa share this video, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa follow Instagram kita di Happy and Friends, dan juga happyandco.id nih kalau kalian ada yang mau cari small animal supply. Thank you guys semuanya udah nonton sampai habis. Hopefully hari ini kalian dapat informasi yang bermanfaat, and I'll see you guys in my next video. Bye bye. Tschüssi.